سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Jamaah subuh rahimakumullah, hadirin dan hadirat sidang jamaah salat subuh rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala serta para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI di mana saja berada. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah di Masjid Raya Baitur Rahman. Kita sujud ruku bersimpuh di hadapannya untuk kita menyerahkan diri kita dan kehidupan kita kepada pencipta, pengatur, penguasa alam semesta, sambil kita bermohon agar dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni olehnya dan memasukkan kita ke dalam surga. Salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, tauladan kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh rahimakumullah, Al-Quranul Karim merupakan kitab yang syarat akan makna, baik dalam susunan ayatnya dan susunan huruf-hurufnya. Bahkan satu huruf pun dia memiliki makna yang banyak. Apalagi ketika dia disusun dalam bentuk kata-kata, kalimat, kemudian ayat, kemudian surat. Semua rangkaian-rangkaian itu memiliki makna dan penjelasan tersendiri antara satu dengan yang lainnya. Kita ambil contoh turun Al-Quran menggunakannya dengan beberapa kata. Ada nazala, ada nazzala, ada anzala, dan ada tanazzala. Kalau diterjemah maknanya turun. Tapi kalau kita kembali kepada ayat yang menggunakan 4 kata itu,
maka kita akan bisa mendapatkan penjelasan kenapa di anzala disebutkan dalam satu ayat, kenapa nazzala atau tanazzala digunakan di tempat lain. Jemaah saya muliakan, tentunya Al-Quran punya maksud sendiri ketika menggunakan 4 kata dalam 4 variasi dan memiliki penafsiran pemahaman yang berbeda. Misalnya kita mulai dari nazala. Nazala ini terkadang digunakan sendiri tanpa melibatkan kata yang lain. Terkadang juga digandeng dengan anzala. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Di sini satu ayat menggabungkan antara anzala dengan nazala. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Secara umum, ketika kata nazala itu ditambah, jadi dasarnya itu nazala, ketika ditambah dengan a jadi anzala, ketika ditambah dengan tasydid menjadi nazzala, ketika ditambah dengan ta dan za menjadi tanazzala. Setiap penambahan kata dari dasarnya nazala, maka ada penekanan, ada penguatan, ada hal yang penting yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan kepada kita. Di balik penambahan a hamzah dalam anzala, tambahan tasydid dalam nazzala, kemudian tambahan ta dan tasydid dalam tanazzala. Yang semuanya itu berawal dari kata-kata nazala, turun. Jemaah saya muliakan, nazala artinya turun. Turun sebagaimana yang kita pahami. Nazala bihir ruhul amin, dibawa turun oleh dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Dengan hak kami turunkannya secara langsung, dan dengan hak juga, dengan kebenaran juga kami turunkannya. Nah, ini kalau diterjemahkan anzala dengan nazala dalam satu ayat, itu kalau diterjemahkan turun semua dua-dua. Ketika Allah Subhanahu wa taala menambah ataupun dalam bahasa menambah anzala, kalau yang kita pahami selama ini bedanya anzala dengan nazzala. Kalau anzala sekaligus, kalau nazzala bertahap-tahap.
Tapi ada ayat lain yang menunjukkan bahwa nazzala juga bisa dipahami dengan turun secara langsung. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Nazzala digunakan dan berkatalah orang kafir, andaikan Al-Qur'an ini diturunkan secara langsung sekaligus. Di sini menggunakan kata nazzala, bukan anzala. Nah, pendapat yang pertama, anzala langsung, nazzala bertahap. Pendapat yang kedua, bukan masalah bertahap atau enggak bertahap, tapi ada hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala ingin jelaskan, tekankan, dan berikan hal penting untuk kita. Kita ambil contoh misalnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman untuk anzala, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairun min alfi syahr. Tanazzalul tanazzalu. Yang pertama anzala, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Di ayat yang mulia ini yang sering kita dengar dan sering kita baca, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin jelaskan kepada kita bahwa Al-Quran ini diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu itu apa Lailatul Qadar? Nah, kata adraka itu untuk menetapkan dan menegaskan tentang apa itu Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi menggunakan anzala, menambah alif untuk memberikan informasi kepada kita bahwa Al-Quran ini diturunkan pada malam Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan dan pengagungan. Bukan malam-malam lain, bukan malam-malam biasa, malam Lailatul Qadar. Nah, kalau menggunakan pendapat yang pertama, langsung, maka dia diturunkan dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah sekaligus. Kalau menggunakan pendapat yang kedua, ada hal penting dan ada hal urgen yang Allah ingin sampaikan. Ini dia, bahwa malam itu Al-Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar, malam penuh kemuliaan, agar ingin memasukkan dalam pikiran, hati dan pandangan kita bahwa Al-Quran ini diturunkan di malam yang penuh dengan kemuliaan dan pengagungan. Jadi kita harus memuliakan Al-Quran dan mengagungkannya sebagaimana dia diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan semua malaikat. Dalam surat Ad-Dukhan Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh dengan keberkahan. Dia juga malam Lailatul Qadar juga, cuman digunakan yang satu Lailatul Qadar, yang satu Lailah Mubarakah, pada malam yang penuh dengan keberkahan. Menggunakan kata nakirah umum untuk menunjukkan bahwa keberkahan itu luar biasa. Nah, ini anzala.
Kemudian nazzala, kalau pendapat yang pertama turun secara berangsur-angsur. Nazzala yang kita pahami berangsur-angsur sesuai dengan kondisi dan situasi. Di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Nazzala tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Kalau pendapat yang kedua, ketika menggunakan kata nazzala, ada hal penting dan ada hal yang Allah ingin tekankan kepada kita dari kata-kata nazzala. Misalnya, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Wa Qur'anan, Al-Qur'an yang kami faraqnahu, kami turunkan secara terpisah-pisah. 'Ala mukthin, sesuai dengan waktu, masa, kesempatan. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkannya secara berangsur-angsur. Kata-kata nazzala atau tanzil, nah ini di surah Asy-Syu'ara juga Allah berfirman, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Allah ingin sampaikan kepada kita bahwa Al-Quran yang ada hari ini di tangan kita itu buah dari perjuangan dan jihad Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menerimanya. Bukan dengan hal yang mudah. Berangsur-angsur. Nabi sendiri menerimanya dengan berat juga. Kita bisa lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika menerima Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal aqrab. Untuk pertama kali, belum pernah lihat Jibril alaihissalam, sehingga di badan yang gemetar, pulang ke rumah minta diselimutkan. Menerima Al-Quran itu sesuatu hal yang berat. Makanya dalam surat Al-Muzammil Allah menyebutkan, sanulqi 'alaika qaulan tsaqila, perkataan yang berat. Nabi Muhammad SAW menerima Al-Quran itu terkadang dengan wajah Jibril yang asli, terkadang mendengar lonceng, suara lonceng, terkadang dalam mimpi, terkadang badannya gemetaran. Menerima Al-Quranul Karim. Kemudian disampaikan kepada para sahabat dan masyarakat Mekah ketika itu yang belum tahu apa-apa. Dimulai dari masalah akidah. Ayat-ayat Makkiyah itu kan bicara tentang akidah semua. Akidah, tentang hari kiamat, tentang tauhid. Belum bicara masalah perintah dan larangan. Surga neraka. Dan untuk merubah pola pikir dan perilaku masyarakat Mekah ketika itu butuh perjuangan, makanya sampai 13 tahun. Dan itu prosesnya nazzala, tanzil, supaya pemantapan akidah, keyakinan, tauhid itu begitu kuat. Jadi memang sengaja dipersiapkan periodisasi Mekah itu untuk pemantapan akidah, keyakinan dan tauhid. Sehingga nanti di fase periodisasi Madinah
mereka sudah tinggal jalan, tinggal melaksanakan. Itu juga dalam proses tanzil, berangsur-angsur. Riba diharamkan, kan bukan jumlatan wahidah, bukan sekaligus. Ada 3 ayat untuk mengharamkan riba. Khamar yang menjadi minuman sehari-hari mereka, itu bukan dengan jumlatan wahidah, bukan dengan sekali turun, tapi dengan 4 ayat. Baru selesai itu. Jadi ada pendidikan yang berangsur-angsur sehingga menuju kesiapan yang mutlak. Meninggalkannya itu memang betul-betul meninggalkan. Nah, itu namanya nazzala dan atau tanzil. Nah. Dan ini sesuai dengan fitrah manusia. Jadi ayat tentang nazzala atau tanzil itu sesuai dengan psikologi manusia dan fitrah manusia. Dan memang Al-Quran ini disetting dan diformat untuk kepentingan manusia. Makanya kata-kata nazzala dan tanzil itu menyesuaikan dengan kondisi dan situasi manusia ketika itu. Jemaah saya muliakan, kalau tanazzala itu turun secara berangsur-angsur dalam jumlah yang banyak. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha min kull tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Malaikat itu turun secara berangsur-angsur ke permukaan bumi dalam jumlah yang banyak. Mulai dari malam, dimulai dari malamnya, dari maghrib sampai kepada matla'il fajr. Malaikat semuanya turun untuk melihat dan merasakan bagaimana kemuliaan dan keagungan malam Lailatul Qadar. Sebagaimana tanazzalu ala kulli affakin athim. Qul hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli affakin athim. Mau enggak aku beritahukan kepada kalian bagaimana syaitan itu turun secara berangsur-angsur untuk menggoda manusia. Qul hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Dia masih menggunakan syaitan itu ketika menggoda kita, dia akan menggunakan berbagai macam cara. Dia punya pasukan-pasukan. Dalam surah Al-Isra Allah berfirman, "Wastafziz man istata'ta minhum bisautika." Kamu kerahkan. Kerahkan itu kan bukan satu, banyak. Wastafziz man istata'ta minhum bisautik. Kerahkan siapa saja yang kamu mampu untuk menggoda mereka dengan rayuan. Jadi turun dan mendatangi kita itu bukan dengan satu-satu, tapi juga dengan rame-rame. Bisautik. Wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika. Dan kerahkan untuk menggoda mereka dengan pasukan berkuda. Bi khailika wa rajilika, dan pasukan pejalan kaki. Ini kan
Kita nggak lihat dan kita tidak bisa menyaksikan. Tapi ayatnya menjelaskan seperti itu. Jadi ada yang pasukan perayu, ada pasukan berkuda, ada pasukan berjalan kaki untuk menggoda manusia. Itulah dia, hal udabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Tanazzalu ala kulli affakin athim. Dia turun dan menggoda kita untuk setiap orang-orang yang berbuat dosa dan berbuat kebohongan. Karena ini memang objek empuknya. Dikerahkan. Nah, antara malaikat dengan setan, Allah sebutkannya dengan tanazzal. Tanazzalul malaikah, tanazzalus syayatin. Dua ayat yang berbeda menggunakan kata-kata tanazzal, yang satu untuk malaikat, yang satu untuk setan. Nah, jemaah saya muliakan. Jadi kalau kita lihat ayat-ayatnya, antara nazala, kemudian anzala, nazzala, dan tanazzala, punya makna tersendiri, punya maksud tersendiri, dan punya hikmah sendiri. Yang secara umum artinya turun. Tapi kita lihat setiap kali ada penambahan, itu ada hal penting yang Allah ingin tekankan kepada kita. Ada hal yang perlu disampaikan dan ditekankan serta ditegaskan agar kita mengambil pelajaran dari situ. Kalau anzala dan nazzala, tambahan satu kata hamzah atau alif dengan tasydid. Tapi kalau tanazzala, dua ta sama tasydid. Jemaah saya muliakan, tentunya ini untuk kita di bulan Ramadan, empat-empatnya punya korelasi dan punya makna bagi kita semua. Bahwa Al-Quran itu turun dengan nazala, dengan nazzala, dengan anzala. Dengan ayat yang berbeda, dengan surat yang berbeda. Hanya bagaimana kita bisa memaknai Al-Quran untuk kita dalam perspektif nazala, nazzala, dan anzala. Adapun yang tanazzala itu terkait dengan malaikat dan syaitan. Mudah-mudahan melalui Ramadan yang mulia ini serta Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan, kita bisa menggali sebanyak-banyaknya mutiara-mutiara Al-Quran ini. Semakin dalam kita kaji dan kita gali, maka mutiara itu akan semakin banyak kita dapatkan. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta